Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 KBI, Praktikum Bioinformatika, akan menjelaskan tentang materi praktikum kali ini, yaitu tentang desain primer. Nah, sebelumnya pengertian dari primer itu sendiri. Primer merupakan suatu sekuens nukleotida pendek yang berfungsi sebagai pembatas daerah yang akan diamplifikasi pada polymerase chain reaction, pada proses amplifikasi DNA secara in vitro. Nah, selain itu, primer ini juga berfungsi sebagai penanda daerah promoter atau daerah yang nantinya akan menjadi situs penempelan enzim DNA polimerase pada saat amplifikasi DNA. Nah, selanjutnya untuk desain primer itu tuh ada dua jenis, ada dua website yang kita gunakan, yaitu ada NCBI sama Oligo Analyzer. Nah, yang pertama yang akan kita gunakan yaitu NCBI. Nah, cara step-step penggunaannya itu yang pertama kita ubah dulu database-nya menjadi nucleotide. Lalu kita akan cari spesies apa yang akan kita bikin primernya. Nah, di sini kita akan mencari spesies manis javanica. Nah, di sini manis javanica ini merupakan spesies terenggiling. Nah, kita akan mencari complete genomnya. Jadi seharusnya tadi ini manis javanica complete genome. Nah, lalu kita ambil yang paling atas, yang manis javanica isolate 2 SWD-DGFG mitochondrion complete genome. Nah, lalu kita akan spesifikkan ke gen apa yang akan kita bikin primernya. Nah, di sini kita akan memakai gen COX1. Kita Ctrl F, lalu kita cari, ya ini dari gen sitokrom oksidase. Nah, ini sitokrom C oksidase subunit 1. Itu merupakan gen COX1 dan dia itu berlokasi di sini dari basa ke 5326 sampai basa 6876. Lalu ini akan kita copy, lalu kita pergi ke sini. Jadi ada di paling atas sebelah kanan itu ada change region shown. Jadi kita akan pilih ke selected region. Nah, lalu kita akan copy urutan yang tadi. Sini. Kita update view. Lalu, nah kalau sudah seperti ini sudah di daerah ini dari 5326 sampai 6876 bahasanya. Nah, lalu di sini kita pilih primer. Nah, kita pick primers, pilih yang ini. Nah, lalu akan muncul yang seperti ini. Lalu kita akan search mode-nya kita ubah. Kita ubah yang ini menjadi database-nya ubah menjadi NF. Nah, lalu kita akan show results in a new window. Nah, kita cari. Lalu kita akan mendapatkan list beberapa primernya. Nah, mungkin kita bisa tunggu sebentar karena dia memang perlu untuk loading beberapa detik. Kita bisa klik yang ini, yang cek untuk melihat progresnya. Nah, seperti ini. Ini agak lama. Nah, di sini statusnya katanya your request is waiting to be processed. Our system has temporarily reached full capacity and the wait time can be much longer than usual. Jadi website-nya lagi rame, makanya dia bisa lama. Nah, ini dia sudah ada beberapa jenis spesiesnya. Your PCR template is highly similar to the following sequence. Jadi ini database yang itu mirip sama PCR template-nya.
Nah, kita pilih yang ini, ada yang 100%, lalu kita checklist, dan kita submit. Sebelumnya kita bisa lihat ini, show results in a new window. Nanti kita submit. Lalu nanti hasilnya akan seperti ini jika sudah disubmit. Nah, ini adalah daerah primernya. Daerah template primernya. Nah, ini ada primer 1, primer 2, primer 3, primer 4. Itu adalah daerah-daerah tempat primer tersebut berlokasi nantinya. Nah, di sini ada beberapa jenis primer, ada primer 1 sampai primer 10. Nah, kita lihat lagi bahwa ketentuan primer yang baik untuk PCR konvensional itu tuh dia produk yang akhirnya itu 200, lebih dari 200 base pairs. Nah, di sini kita lihat misalnya contohnya primer 1. Nah, itu tuh produk lainnya 112, berarti dia belum sesuai dengan kriteria primer yang cocok untuk PCR konvensional. Nah, kita lihat lagi, misalnya primer 2. Nah, primer 2 ini kita lihat panjangnya itu 488 base pairs, berarti ini sudah sesuai untuk PCR konvensional. Lalu ada beberapa kriteria lagi seperti ini. Dia melting temperaturnya 60 derajat untuk forward dan 39 derajat untuk reverse, dan untuk persen guanin dan sitosin itu ada 60 sama 55%. Dan kita tahu bahwa untuk persen guanin dan sitosin itu tidak boleh terlalu tinggi karena nantinya akan memerlukan melting temperature yang tinggi juga. Lalu untuk self complementarity itu lebih bagus atau lebih baik jika self complementarity atau kemungkinan dia akan dimer itu tidak boleh lebih dari 4. Nah, di sini ada yang 4, ada yang 5. Dan seperti itu nanti penjelasan lebih detailnya akan ada di oligo analyzer. Nah, bisa diketahui juga biasanya analisis yang ada di NCBI dan di oligo analyzer itu nantinya bisa berbeda, dan jika itu terjadi, misalnya melting temperature di NCBI itu tuh 60 derajat Celcius untuk forward primernya, tiba-tiba di oligo analyzer melting temperaturnya itu ada 58, sekian derajat Celcius. Nah, itu yang akan kita pilih nantinya adalah hasil yang dari oligo analyzer karena dia lebih akurat. Dan untuk melting temperature yang diizinkan itu tuh selisihnya tidak boleh lebih dari dia di antara 2 sampai 4 derajat Celcius, itu selisih yang dibolehkan gitu. Lalu untuk primer ini kita bisa cek lagi, kita cross check apakah primer ini spesifik untuk spesies tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat beberapa primer serta spesifikasi dari primer tersebut. Nah, ketika kita sudah memilih spesies dan juga bagian gen yang akan kita cek, kita buat primernya, itu kita dapat memilih beberapa primer yang disediakan di sini. Nah, di sini terdapat beberapa primer yang akan kita cek spesifitasnya. Nah, untuk primer yang spesifik itu biasanya kita akan melihat dari panjang base pair-nya, kemudian GC-nya, kemudian self complementarity-nya. Nah, untuk itu dari sini kita mencontohkan primer dari primer pair 2. Nah, di sini dapat kita lihat panjang dari primernya 20 untuk forward dan juga reverse, kemudian GC-nya 60 untuk forward dan reverse 55, self complementarity-nya 4 dan 5, dan self triaxon complementarity-nya 22. Nah, kita akan coba cek ini. Caranya pertama itu kita akan buka NCBI Blast. Nah, pertama kita klik dulu primer Blast ini untuk lihat spesifik apakah si spesies itu primernya sudah spesifik atau belum. Nah, kita klik sini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, pada kesalahan sebelumnya itu dapat kita cek lagi untuk primernya adalah untuk satu template saja. Maka kita klik primer for target on one template, kemudian kita kopikan basa nucleotide dari forward dan reverse primernya. Sama seperti sebelumnya, kita ubah ke NR dan juga organism kita hapus. Nah, kita get primer, kemudian akan menghasilkan page seperti ini. Jika seperti ini, kita dapat terus klik check dan tunggu beberapa saat. Nah, setelah kita menunggu beberapa saat, lalu akan muncul page seperti ini. Jika primer yang
yang tadi kita cek untuk bahasa nukleotida primer per 2 itu menghasilkan spesies, hanya satu spesies, maka primer tersebut bisa kita katakan sebagai primer yang spesifik dan tidak ditemukan oleh spesies lain selain Manis japonica. Nah, di sini dapat kita lihat Manis japonica. Nah, ini membuktikan bahwasanya primer yang telah kita buat tadi merupakan primer yang bagus dipakai untuk primer Manis japonica itu. Nah, mungkin sekian untuk contoh pertama. Contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baiklah. Selanjutnya itu menampilkan hasil untuk beberapa primer yang bisa digunakan dari kit primer NCBI sebelumnya. Oke, bisa dilihat. Nah, ini merupakan ada 10 primer, tampilan primer yang bisa digunakan nantinya. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, itu pengujian kespesifikan untuk primer 2. Sekarang saya akan menggunakan primer 10 sebagai contoh untuk melihat kespesifikan dari primer tersebut dengan mempertimbangkan, memperhatikan kriteria atau ketika mau rancang primer atau mendesain primer. Nah, di sini saya menggunakan primer 10 dikarenakan yang pertama itu panjang produknya itu ada 419, di mana syarat dari panjang produk itu adalah 200. Kemudian yang kedua itu ada panjang dari forward primer itu 20 dan reverse primer juga 20. Dan kemudian ada temperatur melting itu 60 derajat untuk forward dan 59 derajat untuk reverse. Kemudian kandungan dari GC guanin stevinin dalam forward itu ada 55%, begitu juga dengan reverse itu juga 55%. Nah, kemudian kriteria selanjutnya itu adalah self complementarity, itu 5 untuk forward dan 4 untuk reverse. Nah, kemudian untuk melihat kespesifikan primer tersebut untuk spesies ini, kita bakalan menggunakan seperti sudah dijelaskan sebelumnya itu ada primer blast. Caranya yang pertama kita buka primer blast, ini saya sudah buka tadi karena untuk loadingnya itu sangat lama. Nah, kemudian tertampil seperti pada layar itu ada primer parameter. Sebelumnya kita ubah ke primer for target one template. Oke, ini kita copy saja pada format primer sebelumnya yang ada di sini. Nah, kita copy, paste di sini. Oke, begitu juga untuk reverse-nya. Reverse primer juga seperti itu, kita copy urutannya. Nah, dipaste di sini. Oke, setelah itu lihat ke bawah. Nah, ini ada database. Dari sini database kita ubah ke NR. Nah, kemudian untuk organisme itu kita kosongin, karena kan kita akan mencari organisme apa yang dapat memakai primer ini. Nah, setelah semuanya selesai, oke, bisa dilihat itu sudah memasukkan urutan primer, juga sudah mengubah database, mengosongkan organism. Klik show results in Windows. Nah, kemudian klik get primer. Oke, nah setelah itu nanti akan tertampil seperti ini, seperti sudah jelaskan sebelumnya. Cek. Oke, cek running. Oke, nah ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk loading, makanya ini saya langsung saja. Nanti datanya tertampil akan seperti ini. Oke, ini hasil yang ditampilkan untuk spesies target. Bisa dilihat ini tidak ada spesies lain, yaitu ada Manis japonica, dan Manis japonica. Semuanya Manis japonica. Nah, artinya primer tersebut spesifik dan untuk spesies target kita dan dapat digunakan. Oke, mungkin untuk selanjutnya percobaan kespesifikan primer selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan dari penjelasan dari rekan saya sebelumnya, telah didapatkan 2 primer ya yang bisa kita pakai. Namun saya melanjutkan di primer 9 ini untuk kriteria yang produk labnya sudah memenuhi, namun di sini ada sedikit kriteria self complementary-nya 5 seperti itu. Jadi kita mau membuktikan apakah dengan salah satu dari kriteria ini tetap spesifik atau bagaimana nantinya. Seperti video sebelumnya, kita akan mengcopy terlebih dahulu dari PowerPoint-nya.
Jadi kita akan melihat bagaimana atau membuktikan apakah dengan kriteria yang seperti ini tetap spesifik atau bagaimana rekan-rekan nanti. Oke, di copy saja di sini. Selanjutnya balik ke halaman sebelumnya tadi. Kita memakai primer 9 tadi. Primer 9. Oke, selanjutnya di refer primernya, di copy lagi. Oke, jadi teman-teman memang harus memastikan dari masing-masing primer yang tersedia agar nantinya primer yang kita buat itu memang betul-betul spesifik kepada organisme yang kita inginkan. Oke, get primer. Ya, jika kawan-kawan tidak memastikan untuk dari masing-masing primernya, tapi nanti primer yang nantinya kita pesan itu dapat mendeteksi malah organisme lain. Makanya kita harus memastikannya terlebih dahulu. Oke rekan-rekan, jadi sudah keluar untuk hasil dari primer sebelumnya yang kita pakai itu di file 9. Jadi kita cek terlebih dahulu. Malah yang keluar itu tidak spesifik ya karena salah satu syaratnya tadi tidak memenuhi. Tentunya ini keluar Listeria malah juga keluar, walaupun ada beberapa dari manis japonica di namun juga keluar manis Collionensis gitu. Jadi dari syarat-syarat yang untuk primer kita pakai itu memang harus terpenuhi semua. Jadi agar betul-betul spesifik, sudah kita buktikan bahwa jika tidak terpenuhi salah satu dari syaratnya maka tidak spesifik hasilnya seperti itu. Jadi hanya itu saja. Oke, akan dilanjutkan nantinya terkait oligo analysis itu oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, untuk langkah terakhir kita akan menganalisis sequence primer yang sudah kita buat primernya tersebut menggunakan oligo analyzer. Pertama, dikopikan terlebih dahulu sequence dari primer forwardnya pada bagian sequence, kemudian diklik bagian analyze. Nah, ini merupakan data-data yang didapat setelah dianalisis sequence dari primer forward untuk primer spesifik dari manis javanica. Lihat di sini bahwa terdapat panjangnya itu 20, komponen dari gisinya itu 60%, temperatur meltingnya itu 57,9 derajat Celcius, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan melihat apakah dia terdapat kemungkinan untuk self-dimmer. Langsung klik saja bagian self-dimmer. Nah, di sini akan terlihat analisis mengenai self-dimmer, kemungkinan dia terjadi self-dimmer. Nah, di sini terdapat maksimum delta G. Semakin kecil angka min-nya, maka semakin bagus karena kemungkinan untuk terjadinya dimmer tersebut semakin kecil. Misalnya ini minus 39,19. Minus 39,19 ini kan merupakan angka yang kecil, jadi untuk delta G-nya itu bagus. Jadi untuk kemungkinan dia terjadi dimmer itu sangat sedikit. Ini merupakan data-datanya. Dapat dilihat, maka semakin besar angka minusnya, maka akan semakin bagus. Selanjutnya untuk primer yang bagian reverse-nya. Langsung saja dikopikan pada column sequence, kemudian dilakukan analyze. Nah, di sini akan terlihat hasilnya, yaitu memiliki panjang 20, komponen dari GC-nya itu 55%, kemudian temperatur melting-nya itu 57,1 derajat. Dan ini beberapa informasi mengenai primer reverse dari manis javanica tersebut. Kemudian kita akan dapat melihat kemungkinan self-dimmer-nya dengan mengklik bagian self-dimmer. Nah, di sini terdapat angkanya yaitu minus
40,47. Di mana ini juga merupakan angka yang bagus karena angka minusnya besar dan kemungkinan untuk dimarnya juga sangat kecil karena angka minusnya besar. Nah, ini merupakan beberapa kemungkinan yang terjadinya dimar. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.